Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Hai, apa kabar pemirsa? Harapan saya Anda dalam keadaan sehat karena saya pun di sini sehat. Saya Ronald Surapraja, senang kembali menjumpai Anda di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Pemirsa, kami hadir setiap hari ke hadapan Anda, ya. Kami tidak pernah ada bosan-bosannya mengingatkan kepada Anda ada satu penyakit yang berbahaya. Namanya hipertensi. Hati-hati. Tekanan darah, angkanya itu bukan hanya sekadar angka. Hati-hati. Kenapa? Karena hipertensi yang tidak ditangani dengan baik bisa membuat kita terkena komplikasi. Salah satunya adalah stroke. Dan kita tahu, stroke ini adalah sebuah penyakit yang bisa menyerang siapa saja, di usia berapa saja, termasuk di usia yang masih muda. Sudah hadir bersama kami di sini ada namanya Pak Haris. Beliau ini adalah pejuang stroke, sedang berusaha untuk mengembalikan kesehatannya pasca serangan stroke. Pak Haris, tekanan darah Bapak dulu sebelum terkena serangan stroke berapa, Pak? Waktu awal kena itu pas dicek 200. Yang terasa apa, Pak? Itu kan tinggi loh 200 itu, Pak. Nggak ngerasain apa-apa, pokoknya habis makan malam itu sekitar maghrib, duduk di lantai makan, tiba-tiba jatuh lemes tiduran. Tangan nggak bisa, lemes, kaki lemes. Dibawa ke rumah sakit? Waktu itu saya berpikiran, wah COVID lagi tinggi ya. Jadi inisiatif keluarga, saya juga nggak mau. Akhirnya di rumah aja. Nggak sempat dapat penanganan dokter? Nggak, awal-awal nggak. Ada berapa saat ke rumah sakit atau ke dokter? Periksa itu udah sekitar mau 9 bulan baru ke dokter. Mohon maaf Pak Haris, yang terkena tampaknya bagian tubuh sebelah kiri ya Pak ya. Tangan seperti apa Pak kalau boleh saya lihat Pak? Kalau kaki sudah bisa berjalan? Jalan coba. Dulu awal-awal ini bisa dipakai berjalan awal-awal? Enggak Jadi bisa. Kan itu stroke, fasenya itu kan flaccid ya. Baru ke spastik kaku. Ini awal-awal udah langsung begini Pak? Udah langsung kaku dari awal? Enggak, ini tadinya sebelum kasus rumah tangga saya ini bagus Pak. Tapi karena ada kasus rumah tangga akhirnya pikiran beberapa kali ya. Ini kaku. Karena beban pikiran, jadi tambah parah, jadi kaku. Iya. Asalnya tidak. Tapi sekarang belum pulih nih kayaknya sih. Jadi Bapak sudah tidak bersama istri lagi gitu? Iya. Kalau boleh saya tahu yang ngurusin Bapak siapa sekarang Pak? Ya, saya ngurus sendiri. Bapak ngurus sendiri? Dalam keadaan stroke Bapak ngurus sendiri Pak? Maksudnya ya kalau baju cuci baju ya ada saya lah. Ya kalau makan ya kebetulan usaha warung kecil-kecilan. Ada warung. Dulu sebelum terkena stroke, Bapak pekerjaannya apa? Ojek online ya, sama supir freelance. Pemirsa, kenapa saya harus mendekat? Karena salah satu yang dirasakan oleh Pak Haris juga adalah pendengaran ya Pak ya? Ya. Berkurang ya Pak? Ya. Pendengaran beliau berkurang, termasuk juga mata ya Pak? Ya. Mata apa sekarang terlihatnya? Pandangan goyang-goyang, tapi sekarang enggak. Ada buram. Kurang bawah ini yang kiri mungkin ya. Karena kita kenanya sebelah kiri ya. Oh jadi mata terbawa yang sebelah kiri. Saraf perasa juga kadang bawahnya pedes saja. Pemirsa, saya sudah lebih dari 4 tahun menjadi host acara Go Healthy ini. Baru kali ini saya mendapatkan narasumber yang karena hipertensi akhirnya menjadi stroke. Biasanya yang menyerang itu adalah, yang terserang adalah bagian tubuh kiri atau kanan. Tapi khusus Pak Haris, ke pendengaran, ke penglihatan, itu pun sampai terdampak. Mas Boy Abidin, ya. Sebahaya itu hipertensi ternyata ya. Jadi kalau kita bicara pemirsa, hipertensi itu adalah tekanan pada pembuluh darah kita, terutama pembuluh darah arteri ya. Jadi kalau hipertensi itu kan tekanan darah yang tinggi yang di atas normal. Normal itu 120/80. Tapi kalau kemudian dia lebih tinggi dari itu dan terjadi kronis cukup lama, maka pembuluh darah kita akan mengalami kerusakan karena tekanan yang terus sangat tinggi. Kemudian terjadi kerusakan pada endotelnya, kemudian terjadi penebalan, terjadi penyumbatan, dan kalau itu terjadi di otak, maka akan terjadilah masalah pada fungsi otak tadi. Karena otak merupakan pusat dari segala kontrol di tubuh kita, maka terjadi kerusakan pada bagian tubuh. Kalau di kanan, dia akan ke bagian tubuh sebelah kiri. Ya, bisa mulai ya tadi kelumpuhan bicara, kemudian
tangan tidak bisa digerakkan, kaki tidak bisa digerakkan. Kalau terjadi serangan itu memang kita punya waktu yang terbaik atau golden period Berapa lama untuk itu? penanganan. 30 menit sampai 6 jam. Kalau segera ditangani, harapannya kerusakannya tidak terlalu banyak. Kita harus rajin ya mengetahui tensi tekanan darah kita. Lihat juga faktor-faktor lain yang bisa memicu terjadi stroke. Apakah kolesterolnya, kadar gula darahnya, kemudian faktor yang lain yang juga akan membuat tadi elastisitas pembuluh darah kita terganggu, kemudian bisa terjadi gangguan pada kualitas darah itu sendiri dan menyebabkan tadi penyumbatan pada bagian otak. Dan ini bisa juga ke jantung, bisa juga ke ginjal, artinya kemana-mana masalah hipertensi ini. Saya lebih ingin kita melihat sosok seorang kepala rumah tangga ya, yang mempunyai anak, mempunyai pekerjaan yang tetap, menggunakan tangannya, harus terhempas seperti ini. Karena terkena stroke akibat tidak memeriksakan diri. Dan pada saat stroke, dites tekanan darahnya adalah 200, itu pun setelah 9 bulan. Kondisi ini membuat keluarga yang tadinya boleh dikatakan harmonis, anak-anak bisa sekolah, stop penghasilannya. Mungkin pasangannya juga tidak sanggup untuk mengatasi masalah ini. Akhirnya terpaksa Pak Haris ini ditinggalkan oleh istrinya, anak-anaknya semua dibawa dan dia hingga sampai saat ini mengurus diri sendiri dalam keadaan cacat akibat stroke-nya. Stroke tidak hanya menyerang orang-orang tua. Dan Anda bisa lihat sendiri buktinya bagaimana tangannya sampai sekarang. Inilah pemirsa yang saya selalu ingatkan bahwa pemeriksaan check up, bahwa pola hidup yang sehat lakukan sejak muda. Karena semua ini berdampak pada seluruh keluarga. Inilah dampak daripada stroke. Bukan hanya masalah medis, tapi lebih banyak pada masalah psikologis dan juga masalah sosial. Penyakit ini kan hanya berkaitan dengan darah, kekentalan darah dan pembuluh darah. Selama ini masih kita bisa pelihara dengan pola hidup sehat dan juga mungkin kita bantu dengan teknologi, ya insya Allah lah tidak akan terjadi seperti ini. Ya, dan kalau memang sudah terjadi, nah ini kan teknologi tadi bisa untuk pencegahan, teknologi laser ini juga. Saya setuju banget dengan kalau memang Mas sudah Boy. terjadi seperti Pak Haris ini, kemudian kita jangan putus asa juga. Masih ada upaya, lain yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki tadi kualitas darah, pembuluh darah kita, termasuk juga kekuatan otot-ototnya. Ini kan kelihatan berkaitan dengan otot yang kemudian melemah karena tidak bisa digerakkan. Ya, pemirsa, jangan anggap enteng hipertensi. Stroke hanya salah satu dari komplikasi yang bisa diakibatkan gara-gara hipertensi. Sebuah penyakit yang berat yang bisa merubah nasib seseorang bahkan satu keluarga. Tapi bukan akhir dari segalanya. Masih ada upaya yang bisa kita lakukan. Seperti apa upayanya? Kita akan bahas lebih dalam lagi di segmen berikutnya. Tetaplah bersama kami di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Pemirsa, kembali lagi di Go Healthy, cara tepat hidup sehat, masih bersama dengan narasumber kami yaitu Pak Haris. Saya sudah membuat beberapa catatan. Terkena hipertensi sampai dengan 200. Yang akhirnya membuat beliau terkena stroke dan ini diperparah karena telat penanganan jauh dari masa golden period. Anggota tubuhnya sebagian kiri kaku, tangan, kaki, bahkan sampai ke mata juga, penglihatan kabur, pendengaran berkurang. Ditambah dengan masalah keluarga, akhirnya semakin parah keadaannya secara fisik maupun psikis ya, yang membuat Pak Haris ini tidak bisa bekerja. Akhirnya masalah ekonomi juga terdampak. Sekarang beliau sudah tidak bersama istri dan anaknya, jadi sekarang dibantu oleh keluarganya. Masih ada keluarga yang masih mengurusi ya. Pak Haris, boleh diperlihatkan lagi Pak dampak yang terasa oleh Bapak sebelah kiri apa ya? Coba saya mulai tangannya Pak. Tangan ini kaku. Kaku ini nggak bisa dibuka Pak? Kaku susah, Pak. Kaku ya. Kalau kaki bagaimana Bapak? Bisa berjalan dengan? Kaki jalan bisa. Bayangkan pemirsa, dengan kondisi seperti ini, penghasilan dari mana Pak dapatnya Pak? Waktu saya belum buka usaha dari adik-adik saya. Ya pas sudah dikasih ada modal kita buka usaha ya udah. Jadi dalam kondisi seperti ini Bapak sekarang punya usaha warung gitu ya Pak ya? Iya. Wah, hebat nih semangatnya, nggak mau hanya diam saja. Stroke adalah penyakit yang berat, betul? Betul. Tapi bukan akhir dari segalanya. Go Healthy akan selalu memberikan solusi kepada Anda. Bagaimana hal seperti ini tidak terjadi kepada Anda. Dan bagaimana caranya Pak Haris bisa berangsur membaik. Pemirsa, sebenarnya apa sih yang terjadi pada penderita stroke?
ya, termasuk contohnya pada Pak Haris ini. Penderita stroke itu terjadi karena darahnya kental. Teknologi laser itu bisa membantu seperti apa? Ya, si teknologi laser itu dia akan membantu darah yang kental tadi karena penempelan daripada trombosit, maka dicegah penempelannya. Namanya mekanisme pencegahan agregasi trombosit. Itu yang pertama. Yang kedua, penderita stroke karena apa? Karena terjadi gumpalan-gumpalan daripada keping-keping darah yang menyumbat. Menyumbat di otak terjadi stroke. Menyumbat di pembuluh darah jantung terjadi serangan jantung. Si teknologi laser ini dia membantu menguraikan gumpalan-gumpalan itu dengan mekanisme yang namanya fibrinolisis. Yang ketiga, stroke terjadi karena apa? Karena hipertensi. Hipertensi terjadi karena apa? Karena pembuluh darahnya yang kaku. Ada mekanisme yang namanya nitric oxide. Pembuluh darah yang kaku tersebut menjadi relaksasi, menjadi melebar. Akibatnya apa? Akibatnya aliran darah lancar dan tekanan darahnya turun. Orang yang terkena stroke masih ada harapan untuk mengalami penyembuhan dibantu dengan teknologi laser khusus untuk darah. Jadi kalau tadi Mas Boyke sudah menjelaskan ya pemirsa bahwa memang kan kita perlu darah yang kualitas darah yang baik, kita perlu pembuluh darah yang baik. Nah, tapi kalau sudah terjadi stroke, artinya sudah terjadi kelumpuhan, ini yang masalah kemudian otot kita tidak bisa digerakkan. Nah, ini ada satu teknologi lagi namanya neuromuscular electrical stimulation ya. Jadi itu merangsang saraf-saraf tadi otot-otot yang sudah lemah tadi. Jadi dia ditempelkan alatnya, kemudian dihidupkan alatnya, kemudian otot itu akan dibuat untuk aktif kembali tanpa kita menggerakkan sendiri, tapi ini dirangsang oleh teknologi NMES tadi. Dan ini juga akan memberikan impuls kepada otak kita bahwa otot ini masih hidup, masih bergerak, masih bisa diaktifkan. Sehingga lambat laun dia akan memperbaiki kelemahan-kelemahan jadi pada otot. Jadi kalau sudah pembuluh darahnya baik, kualitas darahnya baik, kemudian ototnya juga baik lagi, maka harapannya pemulihannya akan menjadi lebih baik. Yuk atasi segera mungkin, lakukan pola hidup sehat sekarang juga, dan lengkapi dengan teknologi laser yang sekarang bersinergi dengan teknologi NMES. Laser plus NMES ini bisa menjadi solusi, salah satu solusi ya, untuk Anda mencegah stroke, jantung, dan komplikasi berat lainnya. Nah, untuk Anda ingin tahu bagaimana kerja sama yang apik antara teknologi laser dan NMES, simak dari penjelasan Mas Panji berikut ini, termasuk cara untuk mendapatkannya. Serangan stroke bukan hanya berdampak terhadap kondisi medis seseorang, tapi juga bisa berdampak kepada kehidupan sosial, keluarga, sampai ke kondisi ekonomi. Oleh karena itu, mari kita cegah serangan stroke. Salah satunya adalah dengan kita memanfaatkan teknologi low level laser. Karena jika kita menggunakan teknologi low level laser secara rutin, dapat membantu mengurangi kekentalan darah dan membantu menguraikan gumpalan darah penyebab penyumbatan. Selain itu, faktor-faktor risiko stroke seperti gula darah yang tinggi, kolesterol yang tinggi, tekanan darah yang tinggi, ini juga bisa dibantu diturunkan. Kita juga mensinergikan antara teknologi low level laser dengan teknologi NMES, Neuromuscular Electrical Stimulation. Karena pada umumnya para penderita stroke ini dia mengalami kelumpuhan sehingga otomatis mengalami keterbatasan dalam bergerak. Dan jika didiamkan bisa menyebabkan penyusutan massa otot. Padahal otot ini berperan penting dalam tubuh kita supaya kita bisa bergerak sebagai penopang tubuh kita. Dan otot merupakan bagian dari tubuh yang paling banyak menyerap gula dan juga kolesterol. Untuk itulah kenapa kita menggunakan teknologi NMES untuk memberikan sinyal listrik pada sistem syaraf dan juga sistem otot untuk membantu melatih kontraksi otot kita sehingga bisa membantu mencegah penyusutan massa otot dan membantu meningkatkan massa otot. Dan Anda bisa merasakan manfaat sinergi dari teknologi low level laser dengan teknologi NMES dari Aku Laser, sebuah persembahan keluarga terbaru dari Dokter Laser. Penggunaan Aku Laser pun serupa dengan Dokter Laser. Cukup Anda gunakan pada garis pergelangan tangan kiri dan nantinya ketiga warna sinar laser ini akan menyinari pembuluh darah nadi kita supaya aliran darah yang lewat bisa menyerap energi laser dibawa ke organ jantung, didistribusikan ke seluruh tubuh untuk membantu meningkatkan kesehatan tubuh kita. Untuk teknologi NMES juga bisa kita gunakan pada lokasi area otot yang membutuhkan. Dan tentu saja Anda akan mendapatkan instruksi panduan yang lengkap pada buku panduan serta video cara penggunaan.
Jadi tunggu apa lagi? Pastikan Anda dan keluarga bisa merasakan manfaat kombinasi dari teknologi laser dan juga teknologi NMES. Ambil handphone Anda bisa foto dulu nomor teleponnya, atau langsung saja hubungi kami supaya Anda bisa mendapatkan informasi yang lebih lengkap. Bagaimana Aku Laser, persembahan dari Dokter Laser, bisa membantu meningkatkan kesehatan Anda dan keluarga. Pemirsa, masih belajar dari kisahnya Pak Haris ya yang terkena stroke gara-gara memiliki hipertensi. Salah satu yang terdampak kepada Pak Haris ini, anggota tubuh sebelah kirinya kaku ya, tangan. Boleh lihat lagi Pak? Tangan. Ini tangannya kaku. Kaki sudah bisa berjalan, hanya harus pelan sekali ya Pak ya. Punten. Jalan Pak. Nah, kondisi seperti ini membuat Pak Haris tidak bisa menjalankan tugasnya, yaitu sebagai supir ojek online. Karena kan kita tahu supir ojek kan badannya harus fit, mengendarai kendaraan setiap hari. Jadi Bapak sekarang hanya di rumah saja ya Pak ya? Ngurusin warung ya Pak ya? Warung. Ini juga yang terdampak pemirsa, yaitu pendengaran ya Pak ya? Pendengaran agak berkurang ya Pak ya? Sama mata ya, buram. Ya masih kelihatan. Cuma memang menurun ya? Iya, kalau ngeliat jauh udah kurang bagus. Jadi Bapak sekarang ditemani oleh siapa saja di rumah Pak? Adik saya. Adik, menemani ya adik ya. Mau menyampaikan apa kepada adik yang menemani Bapak di rumah? Terima kasih kepada keluarga saya yang sudah mensupport saya. Yang paling penting adalah Pak Haris jangan patah semangat. Iya. Harus optimis terus, optimis sembuh. Iya, harus. Semangat terus Pak. Iya. Oke. Pemirsa, sekali lagi saya hanya ingin mengingatkan kembali. Waspada dengan hipertensi. Karena itu akan mengakibatkan komplikasi, salah satunya adalah stroke, serangan jantung, gagal ginjal. Oleh karena itu check up kesehatan. Jalani pola hidup yang sehat. Kalau memang sudah didiagnosa adanya hipertensi. Kemudian ya gunakanlah teknologi yang memang sudah terbukti bisa membantu mengatasi tekanan darah, yaitu teknologi laser. Dan kita tahu bahwa teknologi laser itu kan sudah sedemikian maju. Sinarnya aja ada 3. Ada yang merah untuk pengentalan darah, yang biru untuk pembuluh darah, dan yang kuning yaitu juga untuk membantu lebih nyenyak tidur, untuk membantu juga mengatasi adanya stres. Ketiga-tiganya ini tentu sangat membantu, baik untuk mereka yang sudah terserang stroke maupun yang untuk mencegah terjadinya stroke. Teknologi laser ini mempunyai juga tambahan yang bisa dimasukkan intranasal ya. Kenapa kok harus dimasukkan di sini? Karena pembuluh darah di sini itu banyak sekali dan juga perlu harus aliran darahnya dan pembuluh darahnya baik. Sehingga penderita stroke pun tidak mengalami apa yang namanya mungkin efek seperti kepikunan ya. Mereka-mereka juga yang mengalami seperti adanya sinusitis dan sebagainya juga bisa terbantu. Karena apa? Karena aliran darah di daerah kepala juga diperbaiki oleh laser intranasal tadi. Kalau kita bicara darah, kita bicara pembuluh darah, yang berikutnya adalah kalau kita bicara dengan masalah otot. Iya. Kalau otot ini kan sebenarnya suatu bagian yang cukup banyak dalam tubuh kita komposisinya, di mana kalau otot itu tidak digerakkan, tidak dioptimalkan, maka dia akan berpengaruh terhadap kesehatan kita. Ya, bayangkan kalau Anda malas bergerak, kemudian Anda diam saja. Ini tentunya risikonya atau kemungkinannya berat badan Anda akan bertambah. Berat badan bertambah, kemudian ada risiko kolesterol Anda naik. Ada kolesterol, kadar gula darah Anda naik. Ini juga akan berpengaruh terhadap kesehatan Anda. Tambah resikonya Tambah itu resikonya lagi. Betul. Kemudian nanti ada risiko untuk penyakit jantung, ya kemudian ke hipertensi, dan kemudian hipertensi bisa jadi komplikasi stroke dan segala macamnya. Jadi ada satu teknologi yang digabungkan dengan teknologi laser adalah teknologi NMES. Jadi NMES itu singkatan dari Neuromuscular Electrical Stimulation. Ya, jadi neuro adalah saraf, muscular itu otot. Jadi saraf-saraf otot itu akan dirangsang oleh electrical tadi. Ya, sehingga otot itu akan kemudian menjadi aktif kembali, sehingga kesehatan Anda akan terjaga. Jangan sampailah terjadi tensi tinggi, tidak terkontrol, tidak terkendali, kemudian terjadi masalah stroke. Kalau sudah stroke, jangan sampai terjadi serangan yang berikutnya ya, berulang stroke. Kemudian terjadi komplikasi lagi di jantung, komplikasi di ginjal. Yang ini sebenarnya kalau kita mau dan kita harus mau dan kita harus bisa begitu untuk itu. Yang sudah merasakan manfaat dari teknologi laser ini sudah banyak.
Ada yang terkena stroke, serangan jantung, dan penyakit-penyakit lainnya. Seperti apa kisahnya? Ini dia salah satunya. Badan merasa lemas dan kaki kiri, tangan kiri untuk mengangkat tidak bisa, untuk jalan juga lemah sekali. Setelah mengalami stroke, saya juga terapi dengan teknologi laser yang tentunya untuk percepatan penyembuhan stroke yang saya alami. Yang dulu tangan saya posisinya buat ngangkat nggak bisa, sekarang udah bisa full ngangkat ini. Kemudian yang kakinya dulunya kaku, sekarang bisa lebih fleksibel, kaki bisa ditekuk. Saya langsung ngomong ke istri saya, ini loh alat ini sangat bantu proses percepatan penyembuhan stroke saya. Pemirsa, kapan Anda menggunakan teknologi laser? Terlebih jika Anda punya masalah yang sama, punya hipertensi. Nggak takut Anda kena stroke. Waspada. Ya, sebelum terjadi, sebelum menyesal, lakukan tindakan pencegahan. Ya. Pak Haris, satu hal yang tidak boleh hilang dari Bapak adalah semangat. Ya, Bapak semangat terus, Pak. semangat. Semangat untuk sembuh, Pak. Iya, semangat. Semangat harus ya. Yang lain bisa, Pak, sembuh, Pak. Bapak juga pasti bisa. Ya, jangan patah semangat. Masih ada upaya yang bisa kita lakukan. Ya, kasih semangat dong buat Pak Haris. Semoga Bapak bisa kembali sehat, bisa kembali bekerja lagi, cari rezeki lagi, Pak. Amin. Ya, mudah-mudahan tidak lama lagi kita ketemu Bapak udah sehat seperti sedia kala. Amin. Ya. Menjadi kepala keluarga itu harus sehat. Jangan Anda tukar pekerjaan Anda dengan kesehatan. Betul-betul harus sehat karena ini suatu bukti ya. Kalau kita tidak sehat, kita kehilangan segalanya. Kita kehilangan penghasilan, kita kehilangan keluarga, ditinggal oleh pasangan dan harus berjuang sendiri untuk menyembuhkan. Mulailah kita check up kesehatan, jangan lalai. Mulailah kita melakukan pola hidup sehat dan jangan lupa kita bisa dibantu dengan teknologi laser yang memang bisa dipakai untuk pencegahan. Bagi mereka-mereka yang memang ada keturunan riwayat darah tinggi, belum bisa berhenti dari merokok, masih makan sembarangan, bisa untuk pengobatan seperti yang terkena stroke, terkena jantung, ataupun misalnya sudah pasang ring, atau bisa untuk rehabilitasi. Bagi mereka-mereka yang jangan sampai akibat daripada stroke terjadi kepinggunan. Akibat dari diabetes terjadi misalnya infeksi dan seterusnya. Tuhan lahirkan kita ke dunia ini tentunya dalam kondisi fisik yang sempurna, yang sehat. Dan kesehatan ini adalah harus dijaga. Ya. Untuk menjaganya itu satu rasa bentuk syukur kita setelah apa yang diberikan Tuhan pada kita. Jadi untuk menjaga kesehatan tadi seperti katakan Mas Boyke, harus lakukanlah pola hidup sehat, kemudian medical check up, mengikuti saran dokter, dan juga dibantu dengan teknologi laser. Jangan berhenti untuk sehat ya, dan harus diupayakan sesegera mungkin. Usahakanlah mulai hari ini ya, pola hidup sehat, menggunakan teknologi laser, dan lakukan secara konsisten. Pokoknya segala upaya kita lakukan untuk kesehatan untuk kita, kesehatan, untuk jadi, keluarga kita. Betul. Semangat. Pak Haris, semangat terus. Ya, terima kasih, Mas. Mas Boyke, Mas Boy Abidin, hatur nuhun, terima kasih, sehat selalu. Sama-sama, terima kasih. Terima kasih. Ya, jadi pemirsa, Anda harus tahu berapa tensi Anda, berapa kadar gula Anda, berapa kadar kolesterol Anda. Rutinlah, cek semuanya supaya kita tahu bagaimana cara untuk penanganannya. Dan ingat, ada dua teknologi canggih yang bisa bersinergi membantu menjaga kesehatan kita. Teknologi laser dan teknologi NMES. Ingin tahu lebih jelas lagi? Mas Panji akan menjelaskannya, termasuk bagaimana untuk cara mendapatkannya. Pemirsa, bagi Anda yang saat ini berjuang dari stroke, tetap semangat. Lakukan berbagai macam upaya dan juga kombinasi dari pola hidup yang sehat, mengikuti anjuran dari dokter, dan melengkapi upaya sehat kita dengan memanfaatkan teknologi laser dan juga teknologi NMES. Dan Anda bisa merasakan manfaat teknologi laser dan juga NMES ini dari alat kesehatan yang tepat, yang sudah terdaftar resmi di pemerintah dan memiliki nomor izin edar seperti Aku Laser, persembahan dari Dr. Laser. Dengan kita mensinergikan antara teknologi low level laser dan juga teknologi NMES, bukan hanya dapat membantu meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah, tapi juga dapat membantu mencegah penyusutan massa otot dan membantu meningkatkan massa otot tubuh kita. Dan tentu saja ketika Anda sudah memiliki Aku Laser, akan dilengkapi dengan garansi suku cadang yang resmi, layanan purna jual yang lebih terjamin, dan tim dokter yang siap membantu Anda. Hubungi nomor telepon yang tertera atau langsung saja WhatsApp kami supaya Anda dan keluarga bisa segera merasakan manfaat yang terbaik dari Aku Laser.